Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa dengan host tembak Abah Ocim. Kali ini Abah Ocim bertemu dengan seorang musisi dari kelompok Hawa ya. Kelompok Hawa namanya Dewi. Dewi apa ya Dewi? Ya, Dewi apa ya sebutannya Dewi aja sih, Dewi Dewi Hawa. Hawa. Ya, Dewi Hawa. Beliau itu seorang musisi, seorang gitaris juga dari kelompok Hawa. Di mana kelompok Hawa itu dibentuk tahun berapa ya? Tahun kelompok Hawa itu tepatnya 2000. tahun 2000. 2000 ya, udah lama ya. Pertama kali adanya kelompok Hawa pas festival di Cilegon. Pencetusnya saya, Bunda Leni, Yati. Oh iya Yati ya. Diana. Oh Diana yang pertama. Iya. Kalau Lisa? Lisa ngikutnya sesudah sekitar tahun 2002. Ini ngerokok boleh. Rose segala ngikutnya 2002. Maksudnya pendiri pertamanya. Ya. Terus yang waktu itu ibaratnya kasih nama Hawa segala itu almarhum Mas Raden. Oh iya kenal. Bapak ketemu Mas Raden itu ketika Hawa ikut lomba cipta lagu di alun-alun itu tahun 2012 ke 2013. Itu pertama ketemu dengan almarhum. Sangat kehilangan juga, beliau orang baik, orang yang supel, care sama sesama pekerja seni, apalagi anak-anak KPJ ya. Iya, almarhum Mas. Tapi kalau untuk gurunya Hawa sendiri itu ada namanya almarhum juga sudah Mas Taufik yang tinggalnya di daerah Pulau Gadung, Jakarta. Iya, tinggalnya di sana tapi bisa ketemu dengan mereka orang Banyuwangi aslinya. Kebetulan beliau almarhum punya istri orang Banyumas, tetangganya Mas Raden, sekampung. Jadi beliau sekarang dikebumikannya di Banyumas. Siap, Wi. Sebelum ke yang lain, ini ada beberapa pertanyaan yang akan Abah tanyakan ke Dewi ya, perihal sesuatu dari Bestari Voice. Ini mudah-mudahan ini ini sederhana, nyantai aja ya Wi ya. Siap. Ini Dewi itu baru sembuh sakit ya, kemarin itu seminggu yang lalu beliau itu diopnam. Sakit apa Wi kemarin Wi? Abang nggak sempat naik. Saya intinya panas tinggi, leukosit saya naik sampai 24.000. Padahal normalnya kata dokter itu 11.000. Dan kebetulan kemarin pas habis di USG ketemu ada batu empedu. Batu empedunya itu, tapi masih bisa diusahakan untuk keluar. Amin. Kayaknya untuk pengobatan maksudnya tanpa tindakan ya bisa kayak. Semoga lekas sembuh ya. Amin. Besok juga masih harus cek. Iya, kontrol besok. Kita minta doanya buat teman-teman Bestaria untuk kesembuhan Dewi. Ini juga masih masih lemah badannya itu. Cuman ya Abah ajak podcast biar pikirannya itu nggak mikirin sakit mulu. Iya. Mudah-mudahan dia jadi masalah. Ya pertama nih Kang Wi. Ya. Apa yang membuat Dewi memilih jalan mengamen sebagai ruang hidup dan ekspresi seni? Untuk awal permulaan saya terjun mengamen atau ya untuk awalnya memilih apa yang membuat Dewi memilih mengamen sebagai ruang hidup dan ekspresi seni? Kalau untuk awal saya terjun itu lupa ya tahun berapa ya, pokoknya sudah lama, sekitar 98 ya. Itu ya jujur karena seni berangkatnya. Dulu pertama kali saya mengenal dunia ya perngamenan
itu saya lagi kerja di daerah Salemba, Jakarta, di PGI, tepatnya kantor PGI. Saya bagian administrasi, dulu masih pakai rok, ya sepatu, ya layaknya pekerja kantoran lah. Nah, kebetulan saya setiap pulang itu pasti melewati daerah Grogol, karena kalau ngelewat jalur yang Sudirman nyambung Cipulir itu rumah saya di Joglo ya, Jakarta Barat, itu macetnya luar biasa, melebihi, pokoknya bisa 2 jam terjebak macet gitu. Akhirnya saya lewat situ, sering lewat situ. Memang dilalahnya saya sudah bisa main alat musik. Jadi di situ tempat ada di Warung Padang, saya suka kalau mau melanjut naik 92 Metro Mini 92 waktu itu yang arah Grogol Joglo, itu saya selalu suka makan dulu di Warung Padang yang tempatnya notabene pengamen-pengamen daerah situ Grogol yang suka naruh gitarnya memang di warung itu. Nah, saya iseng lah, udah berapa kali ke warung itu saya makan, saya iseng main iseng gitu, nyanyi-nyanyi sendiri. Ada salah satu pengamen ya teman saya sampai sekarang namanya Topan, orang Batak, itu nyanyi, kakak ini suaranya boleh juga gitu, yuk ikut yuk gitu, iseng-iseng. Nah, Sabtu Minggu itu saya libur kan kerja, saya izin sama ibu bapak saya mau main ke rumah teman, padahal saya ke Grogol ngetem. Nah dari situ awalnya saya kenal dunia pengamenan, intinya berangkat dari seni lah. Nah dari keinginan saya memang senang di musik gitu ya, tapi memang orang tua dulu tidak mendukung. kurang mendukung ya. Untuk di musik maksudnya. Akhirnya ya sudah berlanjut sampai akhirnya saya sempat tahun, ya saya berhenti udah lama sih, berhenti pengamen itu udah lama. Dari terakhir saya 2004 tinggalin Serang dulu, saya kan kemana-mana dulu ya. Terus saya sekitar 2005 saya ngetem di lesehan daerah Barito sana, Jakarta Selatan, radio dalam juga. Dari situ saya ngumpulin modal ingin membuka usaha. Akhirnya saya buka laundry kiloan, lagi booming-booming 2005-2006. Dari ngerintis, ya biasalah karena udah tertempa mental saya di jalan, jadinya kan dari situ udah latihan juga ya. Yang gimana caranya brosur itu saya bisa punya brosur laundry itu tapi dengan biaya yang sangatlah murah. Akhirnya saya ketik, bikin desainnya sendiri, saya ketik fotokopi berwarna yang banyak, saya sebar-sebarin sampai akhirnya saya berangkat dari nol, mesin cuci pun masih ngutang, sampai waktu itu ya adalah saya punya pegawai 4 sampai. Nah dari situ ya namanya usaha dan naik turun ya Pak, bertahan sekitar 3 tahun. Nah dari situ jret, saya udah tutup usaha, saya bingung mau gimana lagi. Akhirnya saya kontak teman-teman saya daerah Bandung, daerah Garut, ada lowongan, yuk kita audisi yuk di Hotel Tirta Gangga Garut. Audisi yuk dari teman-teman Bandung, Bang Adam segala. Kesana lah gitu saya. Ya kesana nggak langsung namanya audisi kita keterima, ya saya sempet ngamen lagi. Tapi di lesehan saya udah senengnya, bukan di bis. Udah pertama di lesehan ya? Enggak, awal dulu sih bis. Maksudnya semenjak saya ninggalin bis 2004 itu saya udah nggak suka di bis. Maksudnya udah seneng sama lesehan aja gitu. Karena di situ tantangannya ngamen lesehan lebih berat. Lebih beratnya gini, banyak requestan yang kita nggak tahu harus tahu gitu. Nggak apal bagaimana caranya sambil nyontek gitu kan. Anggap aja sambil belajar gitu kan. Kalau di bis kan sesuka hati kita, mau nyanyi apa kek balonku ada 5, jarang lah ada request di bis tuh, hampir nggak pernah gitu kan. Beda dengan lesehan ya. Saya di sana dapat setahun sambil audisi keterima lah di Tirta Gangga Garut itu. Ada videonya, masih salah satu videonya ya itu teman-teman di jalanan Bandung semua, KPJ Bandung, yang akhirnya kita nyanyi di hotel itu, sempet sampai 4 tahun kontraknya. Nah dari situ saya sudah bosen, berapa tahun bergelut di situ, bosen, balik lagi saya ke Jakarta. Akhirnya saya ke Cilegon. Di Cilegon saya ngamen sama teman-teman di Supermall, teman-teman KPJ.
Jadi pakai proposal gitu, lamaran di Supermall Cilegon. Kebetulan waktu itu manajer pengelola gedungnya Pak Agung namanya. Ya kita ngamen di situ dapat hampir 2 tahun. Kan? Pertanyaan kedua ya buat Dewi. Bagaimana perasaan Dewi ketika harus memainkan gitar di dalam bus, berpindah dari satu penumpang ke penumpang lain? Perasaannya kalau waktu awal-awal ya senang-senang aja, karena ya, biasa-biasa aja, cuman ya kalau udah kelamaan ya jengah lah bah, capek sendiri udah gitu, udah gimana ya, udah kalau untuk sekarang udah nggak, asli udah nggak pengen. Sekarang ini apa pendapatan dari bus dengan lesehan gitu, kata Dewi enakan di mana? Lesehan Lesehan. Karena di lesehan banyak requestan atau seandainya nggak request tapi asal saya kan kalau di lesehan bisa, maksudnya enaknya ngebaca ya, kalau yang makan atau yang nongkrong di kedai gitu banyaknya anak muda ya saya nyanyiin lagu anak muda. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ya saya nyanyiin lagu masanya dia. Begitupun kalau anak-anak, banyak anak-anak di bawah umurnya gitu. Jadi ya sering dapat door prize-nya gitu loh. Nah gitu teman-teman ya. Jadi ada perbedaan ketika Dewi dan teman-teman ngamen di bus dan di lesehan, itu ada perbedaannya pendapatannya ya. Sekarang ini kita memasuki pertanyaan ketiga nih. Apakah ada momen paling menggetarkan atau menyentuh hati selama mengamen di bus Merak, Serang, Kebonanas yang pernah menyentuh dan kenangan gitu, apa gitu? Apa ada yang nyawer sagepok misalnya? Ya kalau untuk kenangan paling yang menggetarkan hati, jiwa dan sebagainya itu bersama teman-teman, terutama teman-teman kayak ya teman yang udah semakan seminum ya Pak, ibarat bahasa ininya gitu ya, paling itu sih. Kalau untuk yang itunya biasa aja sih. Berarti untuk mengikat tali persaudaraan, menambah tali persaudaraan. Baik, kita masuk ke termasuk ketemu suami saya ini zaman tahun 2000. Oh, gimana nih ketemu dia masnya itu suka dari Balaraja ngawalnya ke Serang. Begitupun saya kemana, masih ke Tangerang atau kemana ya, sering ketemu di jalan, kenal di jalan dulu. Beliau juga pengamen atau dulu pengamen? Ya nggak tahu jadi jodoh kan. Misteri. Alhamdulillah berjodoh jadi punya 3 ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat nih. Banyak orang mungkin menganggap hidup di jalan penuh keterbatasan. Tapi apa yang justru Dewi temukan di sana dari sisi kemanusiaan maupun seni? Kalau untuk kemanusiaannya intinya gini, dari jalan itu saya banyak belajar, saya pribadi ya khususnya, saya banyak belajar bagaimana caranya, misalkan sama teman-teman lah ya, teman ada yang lagi sakit, otomatis dia tidak bisa mengamen, atau teman yang lagi mengamen tapi tidak dapat uang, ya namanya mengamen itu seperti kayak orang dagang ya. Jadi dari situ gimana caranya kemanusiaannya, kita sama-sama ya, aku makan kamu makan begitu. Kamu lagi sakit, kalau saya bisa bantu, misalkan kecilnya saya beliin kelapa hijau atau susu beruang brand itu atau obat-obatannya, ya itu yang bisa dilakukan. Luar biasa. Rasa tali persaudaraan dan ikatan batinnya itu benar-benar terjaga ya. Untuk kemanusiaannya seperti itu. Luar biasa. Begitu ya teman-teman, barusan dari Dewi memaparkan tentang ada sisi kemanusiaan, ada sisi seni persaudaraannya. Kita akan memasuki pertanyaan kelima ini. Apakah ada stigma atau pandangan miring yang sering diterima sebagai perempuan pengamen? Dan bagaimana Dewi menghadapinya? Oke,
kalau untuk itu kayaknya banyak ya dulu ya. Mungkin orang yang maksudnya maaf ya berpandangan dari mata yang awam dan dia tidak berpikir secara logika, mungkin pandangannya oh perempuan di jalan mengamen jangan-jangan gitu kan, apalagi mayoritas kan banyak laki-lakinya pria. Tapi ya selama itu dia tidak ngomong langsung ke saya atau nanya langsung, ya saya nggak peduli gitu. Terserah, yang penting saya tidak seperti itu. Maksudnya dalam arti ya temen di jalan seperti saudara gitu lah ya. Begitupun yang laki-laki. Jadi bagaimana kitanya sebagai perempuan yang di jalan, ya tanda kutip ya semoga bisa semuanya ya. Itu gimana caranya bisa membatasi diri, menjaga diri, gitu aja. Itu kan kembali lagi sama masing-masing ya, pribadi kita masing-masing segala macam. Yang penting kita tidak merugikan mereka dan mereka juga jangan sampai menghina atau melecehkan kita, gitu aja ya. Cuman kalau misalkan ada sih pernah ibu-ibu nanya istilahnya dulu di jalan nggak takut, maksudnya entah itu premannya, entah itu apa, ya kita senyum aja jawabnya ya. Sejauh ini tidak sih, selama itu kita tidak pernah merugikan sesama yang di jalan, baik itu pengamen, baik itu pedagang, baik itu calo, baik itu supir angkot, supir bis atau sebagainya gitu ya. Dan selama kita sebagai perempuan yang di jalan itu bisa ya, pribadi kita masing-masing lah, kembali ke situ. Jadi ya kalau kita mau dihargai, ya hargai diri. Maksudnya gimana sih, hargai diri kita dulu sebelum, terus omongan dijaga, perilaku kita jangan kecentilan segala macam ya. Otomatis kan pria-pria yang di jalan ini juga melihat kita seperti apa gitu. Ya sejauh ini ya enggak sih, sampai detik ini, sampai saya ibaratnya sudah udah gitulah, udah punya 3 ya. Enggak sih. Bukti konkretnya ya tidak gitu, tidak semua begitu ya Kang Indra dan teman-teman dari Voice. Jadi begitu apa ya, jadi sangkaan banyak orang itu bahwa pengamen perempuan itu identiknya itu mengarah ke negatif aja. Perempuan ngamen gitu, padahal pelakunya sendiri tidak merasa gimana gitu, fine aja, baik-baik saja. Saya mau menjabarkan sedikit lah. Ya, boleh. Untuk yang sekarang ini, maksudnya pengamen perempuan yang sekarang ya, era sekarang ini ya. Terlepas bukan saya seangkatan saya yang dulu. Saya lihat dari apa sih, entah di berpakaiannya, cara dia, saya nggak paham ya. Mungkin takutnya jadi orang yang awam, orang yang notabene bukan di jalan tapi yang berpandang dari awam itu pasti perpandangannya banyak negatifnya untuk yang sekarang. Contohnya wajahnya di make up. Kalau dulu angkatan dewi mah kan natural ya, jarang di make up ya. Kalau sekarang kan natural. Bajunya pun kita gimana caranya yang sopan. Nggak ada baju-baju seksi. Kalau sekarang kan ya itulah yang saya sayangkan. Dan kebanyakan pengamen perempuan yang sekarang ini ya berangkatnya dari kebutuhan, bukan dari seni lagi seperti kita dulu. Kita memang dulu butuh uang. Siapa sih nggak butuh uang dari zaman dulu juga? Tapi berangkat lagi, bagi kita itu uang itu nomor 3. Yang pertama ya dari kesenian itu. Keduanya gimana caranya kita nambah banyak saudara. Yang ketiga baru uang. Kita butuh untuk bayar cocok, untuk makan, bayar kontrakan. Dulu zaman masih jarang HP ya, zaman saya dulu. Yang udah punya HP kan pulsa juga masih wow harganya kan. Belum ada kuota gitu. Ya, kayak gitu. Kalau sekarang saya lihat ya saya miris lagi sampai anak dibawa-bawa, dalam arti yang digendong masih bayi yang sekarang ini ya. Jadi saya ironis ya. Jadi
teman-teman, jadi ada perbedaan angkatan Dewi tahun 2000, tahun 98 sampai tahun berapa, Wi? Terakhir ya teman-teman 2006-an lah ya. Sampai 2006-an itu ada perbedaan signifikan ya jauh. dengan pengamen perempuan zaman sekarang itu ada Jauh sekali. Kalau dulu mengutamakan selain mengamen itu seni yang nomor satu, gimana caranya bernyanyi, mengasah mental, mengasah dari segi mental terutama ya. Terus gimana cara kita dari situ belajar otodidak, gimana caranya bernyanyi yang lebih baik. Belajar sendiri aja untuk main musiknya pun begitu gitu. Nah kalau yang sekarang itu cenderung ke materi ya. Dan karaoke pun mereka jadi pakai karaoke rata-rata kan. Yes. Bukan berangkat dari seni lagi. Udah enggak apa ya, enggak natural lagi ya kalau pakai karaoke gitu. Luar biasa ini pemaparan Dewi ini. Wajib Abah angkat ini seorang Dewi dan teman-temannya dari kelompok Kawah itu minimal didokumentasikan gitu. Soalnya ini perjalanan yang luar biasa menurut Abah. Jarang-jarang kayaknya langkah-langkah Dewi dan teman-teman. Oke, kita masuk ke nomor 6, Wi. Ya. Kalau boleh jujur, apa yang paling membuat Dewi bertahan hingga hari ini di jalanan? Hari ini mah udah nggak di jalanan ya? Bisa dikatakan saya kelesehan sesekali. Oh. Aslinya kalau untuk terakhir saya benar-benar tinggalin jalanan itu, maksudnya tidak ya semenjak apa ya? Waktu di Mall Cilegon juga bukan di jalan ya. Tahun berapa itu Mall Cilegon? 2010. 10 sampai 15. Kalau untuk sekarang jujur untuk saat ini ya, untuk selama saya di Serang lagi dari bulan Januari, tadinya kan saya sempat jadi petani ngikutin suami di Lampung. Jadi gimana itu ceritanya sampai ke Lampung terus bertani di sana dengan kan kebetulan suami? Mas Bejo ini ya sama lulusan jalan universitas jalanan juga lah. Iya. Jurusannya jurusan Balaraja. Serang jalan. Ambil S berapa tuh kalian? Kalau nggak salah S5 apa? Ya, hebat Mas Bejo. Akhirnya beliau ya mencoba walaupun bukan sawah sendiri tapi punya garapan orang gitu ya. Iya. Tani padi. Nah, di situ saya ikut gitu. Walaupun saya tidak bisa macam-macam, paling biasanya bantu-bantu kayak nyulam. Istilahnya nyulam tuh padi zaman sekarang kan ditanamnya dengan mesin ya. Nah itu kan pasti masih banyak yang nggak ketanam tuh. Nah itu namanya nyulam. Walaupun pertama belajar saya udah mau jatuh-jatuh di lumpur. Wah, videonya hilang semua sih, Bah. Di HP saya yang hilang gitu. Tanggal 30 Juni kemarin. Video semua. Enak sekali ya itu. Sejarah itu, Wi. Salahnya nggak saya upload di itu. Di email, nggak saya salin di email salahnya. Karena saya pakai HP itu udah lama sekali. Saya nggak ada, saya sih mau berpikiran bakal hilang gitu ya, Pak. Ya sudahlah, terus berhubung ibaratnya kontrakan sama yang punya sawah mau dipakai sendiri. Ya sudah kita mental ke sini. Itu selama di Lampung menjadi petani dengan Mas Bejo itu berapa lama di sana? 3 tahun ya. Kalau Mas Bejo udah lama. Dari dia bertani sekitar udah mau 10 tahunan. Belum ya? 7 tahun mungkin ya. Pokoknya saya ketemu lagi sama suami saya ini ya dia sudah jadi petani. Predikatnya sudah bukan seniman jalanan lagi. Oh, hebat. Nah, tapi tetap dia masih kalau ada bahan suka bikin cuk sendiri, gitar sendiri, sangkar, bikin lah semangatnya. Ya orang seni gimana sih, Pak? Ya. Kelihatan dari rambutnya juga kan nggak mau dicepat. Luar biasa ya, dari seorang pengamen, suaminya Mbak Dewi ini dari seorang pengamen jadi seorang petani, itu luar biasa. Ini patut dicontoh sama teman-teman jalanan. Jadi kita jangan menganggap petani itu apa ya,
kebanyakannya gengsi ke anak-anak, padahal itu Justru nggak ada pekerjaan yang jujur itu. nggak ada petani, ya nggak ada beras. Nggak akan makan kita. Nggak akan makan nasi maksud saya. Iya. Paling tahu tempe makannya. Iya. Beras, gandum. Luar biasa perjalanan Mas Bejo dengan Dewi ini sampai sekarang udah 3 ya. Paling besar pas berapa tuh? Lulus SMA tahun ini. Tahun ini. Terus yang kedua kelas 2 SMP. Urutan laki-laki itu laki perempuan. Oh, jadi ini yang ketiga perempuan kelas 3 SD. Oh, yang paling bungsu itu Nova, putrinya Mbak Dewi itu kelas 3 SD. Terus yang kedua itu SMP, perempuan juga kelas 2, yang 3 kelas SMA lulus laki-laki. Luar biasa, semoga mereka menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua, nusa dan bangsa, begitupun agama, dan cinta akan sesama seperti ibu bapaknya, saling care dengan teman-teman. Begitu ya, amin ya. Oke, Wi, kita memasuki pertanyaan ke-7 nih. Gak apa-apa, Wi, nyantai aja, Wi ya. Sebagai seorang musisi jalanan, apa keresahan terbesar yang Dewi rasakan setiap hari sebagai seorang musisi, mantan seorang musisi jalanan, atau sekarang masih musisi jalanan? Kadang-kadang masih kelesehan. Masih ya, oke, kita kalau kepepet. Jadi sebagai seorang musisi jalanan, apa keresahan terbesar Dewi rasakan setiap hari? Kalau hujan, kalau saya mau berangkat, ya Satria bergitar ya, kalau mau turun ke lesehan atau ke bis, kalau hujan nggak bisa ditawar. Gitar sakit, badan sakit. Keresahannya nomor 1 itu. Itu untuk menyiasatinya tetap walaupun hujan, misalnya Dewi ini mau berangkat hujan dan hujan, tapi Dewi karena maaf ya, karena kebutuhan atau karena ini, apakah tetap jalan sewaktu itu? Oh tidak, kalau untuk saya pribadi tidak. Saya tidak mau memaksakan diri kalau hujan, sebab yang saya rasakan apa ya, kalau memaksakan diri ya itu tadi, gitar sakit, badan sakit. Apalagi dengan usia yang sekarang, nggak mungkin saya terjang itu. Dulu aja masih mudaan saya nggak mungkin terjang ya, apalagi sekarang. Pokoknya itu yang dipantang ya. Pokoknya kalau hujan berarti Dewi mah nggak memaksakan, walaupun apapun alasannya tetap ya. Oke, ke pertanyaan berikut nih. Bagaimana pengalaman Dewi mengelola harapan-harapan hidup antara kebutuhan ekonomi dan idealisme seni? Ya, mengelolanya gimana ya, berjalan dengan sendirinya aja sih, Bah. Saya tidak pernah kalau untuk dari jalanan, saya tidak pernah punya planning atau rencana yang seperti bla 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 gitu. Harapan saya terbesar saya dulu gimana caranya saya berumah tangga, dapat yang sejalan, punya anak, punya rumah. Hanya itu aja harapan. Alhamdulillah saya. Sekarang Dewi udah punya rumah ya, alhamdulillah. Tinggal 2 tahun setengah lagi. 2 tahun setengah lagi, teman-teman. Bayangkan seorang seniman pengamen jalanan punya rumah sendiri. Ini berarti terprogram hidupnya itu, walaupun dulunya itu mereka di jalan. Ini luar biasa, jarang-jarang. Itu terbalik lagi dengan niat sih, Bah. Ya, niat itu seperti apa tuh? Karena yang niat saya itu ya sudah ada gambaran dan rencana tetap di otak saya itu, bagaimana caranya suatu saat saya punya rumah, walaupun itu dengan jalan entah itu berhutang, utang dalam arti cicilan ya, over kredit ya, atau kalau lunas kayaknya jauh dari ini ya Bah, dengan kategori pekerjaan saya yang tidak punya bulanan gitu ya, tidak punya pesangon gitu. Jadi gimana caranya ya saya niatkan punya rumah itu, gimana caranya masa tua saya tidak akan ngontrak lagi, dan itu nanti buat anak-anak saya juga gitu. Maksudnya diniatkan tapi diusahakan, dijalankan gitu. Karena buat saya sebuah rumah itu tergambar dari kesadaran diri kita juga,
ya kita pengen punya rumah tapi yang sesuai dengan kita aja, kemampuan kita, jangan yang terlalu memaksa. Maaf ya, saya seniman jalanan, saya pengen punya rumah harga 1 M gitu, kayaknya bukan sesuatu di dunia ini, memang tidak ada yang tidak mungkin, tapi itu namanya gambling ya buat saya. Terlalu apa ya, terlalu memaksakan kehendak gitu. Ya, berhayalan terlalu tinggi ya. Ya, betul. Itu sambil ngerokok boleh? Silakan. Paman Resi mau ngerokok nih. Saya ditemani Paman Resi, maaf dilempar. Lintingan. Resi apa itu di kemana-mana selalu dikawal VVIP dari Resi Suci Agung Pangkang. Seniman penulis sekarang. Iya, sastrawan beliau. Pertanyaan berikutnya nih dari Kang Indra nih. Kang Indra sebagai apa ya, istilahnya itu dengan Abah itu yang punya Bestari Voice. Ya, selamat sore juga Kang Indra. Kang sore. Acim. Iya. Kang Revi. Iya. Kang Bejo. Dan burung-burung di atas. Ini banyak nih burung-burung. Ini nangkep di hutan semua, Bah. Hutan Lampung sana. Oh, di Lampung ini enggak di Serang. Mau nangkep semua dengan maksudnya di pulut. Sangkar bikin sendiri. Pakai jaring itu ya? Enggak, di pulut. Pulut itu gimana? Lem, pakai lem. Ada lem khusus. Malam berarti ya? Ada. Okay. Modal center sama pulut. Lemnya dari apa itu? Lem karet atau apa? Pulut apa? Dari lem apa ya? Ada kok di tukang-tukang kios burung. Dari Getah karet kayaknya ya. Kita pohon bendo ya. Banyak ini nanti kita syuting juga nih buat perbendaharaan dokumentasi Bestari Voice. Boleh ya Mas Ujo ya? Dengan karya-karyanya, karya-karya sangkar, burung sangkarnya itu bagus-bagus nih, keren-keren. Oke, berikutnya menurut Dewi, apa arti berjuang bagi seorang seniman jalanan di Banten? Apa arti berjuang menurut Dewi bagi seorang seniman jalanan di Banten? Berjuang dalam, maksudnya berjuang di mana nih? Ini berjuang di pemerintah apa berjuang di jalanan? Berjuang di apa ya, di lingkup kita sekarang ini, di lingkungan kita misalnya kalau ada di jalanan kita berjuang mencari apa, kalau ada di lesehan kita berjuang seperti apa? Berjuangnya kalau untuk lesehan atau bis itu, atau door to door ya bahasa orang. Door to door kan bisa rumah ke rumah atau toko ke toko, pasar ke pasar gitu ya. Cuman buat saya satu sih, mencari cuan itu. Cuman kalau balik lagi ya ke diri kita masing-masing lah, Bang. Tujuan kita berjuangnya itu untuk hal apa, untuk apa? Ya contoh lah untuk teman-teman seniman jalanan seangkatan saya dulu ini, alhamdulillahnya kayak di Serang khususnya ya, itu bisa teman-teman berjuang kayak Bapak Opung, Bunda Leni, Teteh Lisa, Kang Denny Murdok, itu punya ini, Bah, sekarang bisa punya kuota untuk anak-anak pengamen yang tidak mampu kuliah di UPG Sinambung. Bahkan sekarang banyak anak-anak KPJ pengamen itu yang kuliah dengan jalan beasiswa. Termasuk Opung sendiri ya? Udah semester berapa Opung? Opung udah selesai. Oh, sarjana hukum. Anaknya Bunda Leni ini lagi nyusun skripsi IT S1. Hebat ya. Dengan jalan gratis yang tadinya memang untuk KPJ Serang sendiri membuat sekolah jalanan ya di Sanggar, di Pakupatan. Pas penggalangan dana ketemulah sama dosen-dosen sama mahasiswa-mahasiswa UPG yang mungkin sedang berkumpul atau bagaimana, ceritanya seperti itu. Lalu karena mereka tahu akan ada sekolah jalanan, besoknya datang lagi bersama rektor UPG. Ditawari lah anak-anak pengamen. Ini kuotanya masih banyak untuk anak-anaknya. Ya
tentunya dipilih sih. Oh. Dalam arti dipilih yang ngelola ini kan teman-teman seangkatan kita juga ya, jadi dipilih. Jadi nggak sembarangan, pokoknya yang dicari yang kuat mental, yang mau berjuang, mau belajar, yang mau serius yang mau untuk serius, maju. ya. Contoh anak saya sendiri ini, tapi sayangnya anak saya yang pertama ini kan udah lulus SMA nih ya tahun ini Pak. Ini dia nggak mau, padahal sudah mau diurusin sama rekan-rekan saya, Bapak Opung, Bapak Denny. Sini data-datanya. Kendalanya apa? Dia nggak mau. Maunya tetap di Lampung. Ya sulit sih Iya. kalau kadang kuliah itu memang bagus ya untuk menambah wawasan atau apa gitu, daya juang. Tapi ya kalau anaknya nggak mau dan punya dunia sendiri ya nggak, jangan dipaksakan. Iya sih. Karena mungkin dari apa kekerasan jiwanya menolak untuk kuliah, mungkin dia punya rencana lain ke depan. Ya mudah-mudahan rencananya itu bagus. Cuman kan kita sebagai orang tuanya inginnya mengarahkan, karena bagi kita sadar zaman sekarang lulusan SMA tahu sendiri kan, mentok karyawan toko, mungkin pabrik, atau pabrik aja sekarang harus pakai duit. Iya, pabrik juga sekarang itu kejamnya itu harus minimal D3, S1. Nah, sekarang itu lagi musim ini, apa sampai S3 itu musim sekarang itu. Jadi kuliah sampai S3 itu betapa gampang gitu. Jadi S3 itu sekarang itu lagi musim di mana-mana. Jadi kalau menurut Abah, seorang anak seperti anaknya Dewi, kenapa dia tidak mau kuliah? Abah curiga anak ini punya potensi lain selain di bidang pendidikan. Apa dia punya rencana-rencana lebih besar? Jadi gini, tidak harus kuliah misalnya. Memang kita memang tidak bisa memaksakan kehendak sama anak ya. Cuman wajar sebagai orang tua kita sadar diri bahwa saya dan bapaknya ini berangkat dari, maaf ya, karena seniman jalanan, balik lagi kita tidak seperti mungkin pejabat-pejabat atau yang orang tuanya memang sudah mampu atau bagaimana. Kita kan maksudnya hanya bisa membekali ilmu. Ya. Nanti dia sendiri setelah ilmu itu didapat, alias misalkan S1 lah ya, sarjana, kan dia bisa mengembangkan dari situ untuk kerja lebih enak. Kita tujuannya seperti itu, supaya karena dia bagaimanapun laki-laki yang nantinya punya tanggung jawab gitu. Itu yang kita pikirkan kan, makanya kita sedikit ingin, bukan memaksa ya, tapi sedikit ingin udah kamu begini aja gitu. Tapi balik lagi kalau anak yang nggak mau, dia pengennya berwira swasta, tapi kan balik lagi kamu mesti sadar, buka mata hati dan mata penglihatan kamu, pola pikir kamu bahwa bapak ibumu nih nggak mampu untuk modalin kamu di wira swasta. Itu loh maksud saya. Dan alangkah baiknya berwira swasta dengan punya ilmu S1 apapun jurusannya. Kalau kamu sudah selesai sekolahnya, S1-nya, dari situ kamu misalkan kerja dulu untuk kumpulin modal. Gimana cita-cita kamu yang tadinya wira swasta apa, bisa kamu kembangin sendiri gitu. Itu maksud saya seperti itu. Tapi ya anaknya ini mudah-mudahan sih untuk nantinya entah tahun depan dia bisa membuka pola pikir dan hatinya ya. Amin, semoga. Nggak keras dengan keinginannya sendiri gitu. Bahwa karena orang tua tuh mengarahkan tuh nggak mungkin menjerumuskan, intinya begitu. Untuk ya sesuai takaran yang kita mampu gitu loh. Ini sebagai orang tua kita mampunya begini ya begini gitu. Ya, gimana caranya? Saya nggak bisa bekalin kamu harta kekayaan, tapi ilmu. Mau saya. Tapi ya itu si Cikal itu bisa main gitar. Gali. Yang Gali namanya. Oh belum bisa. Ya janganlah, jangan untuk sampai ke seniman jalanan, kita juga nggak maksudnya itu ngegembreng nyanyi nggak bisa ya. Ya mungkin bisa, tapi ya begitu aja sih. Oh iya, syukurlah kalau berarti ada bakatnya dari Dewi atau dari Mas Bejo. Tapi yang bakatnya nyanyi nggak fals segala ini Nova. Oh iya, kalau kata bisa ngikutin nada dia. Kalau kata Abah, kalau Abah boleh berpendapat, ini Nova itu punya apa ya, punya terus dia seneng ini melukis gambar. Nurun dari bapaknya persis. Saya malah nggak bisa gambar apa tabah itu, gambar itu perfotot yang gambarin bisa persis.
bisa persis plek. Bener ya. Nah itu dikembangkan aja tuh Nova itu. Perkutut bisa sama dengan bentuknya coba. Lagian face-nya juga lucu tuh anak. Nanti si bungsu itu awal juga kalau dikasih mau apa rawat. Aduh. Kayak dodol aja nih. Senang lucu anaknya itu, dari wajahnya juga apa punya bakat, terus punya face yang cantik, lucu, menyenangkan, anaknya lincah walaupun kecil gitu, tapi luar biasa. Oh, pertanyaan berikut jauh ya, nggak apa-apa ya. Apa mimpi terbesar yang masih terus Dewi peluk meski berada di tengah kerasnya jalanan? Mimpi terbesar saya ada sekitar 3 lah ya Pak. Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya ingin anak-anak saya bisa sukses asal dia mau ikut arahan orang tua. Contoh yang tadi saya bilang, saya sudah jelaskan masalah kuliah, walaupun mampunya kita sebagai orang tua kuliah gratis itu untuk masa depan mereka juga, supaya ya karena itulah mungkin mudah-mudahan dari kuliah itu mereka bisa mengembangkan karir mereka walaupun tidak sesuai cita-cita mereka ya. Itu yang pertama. Kedua, ya rumah ini segera lunas. Ya, amin. Harapan terbesar. Yang ketiga, harapan terbesar saya sehat lagi seperti dulu, tidak sakit-sakitan lagi. Begitupun untuk suami saya, anak-anak saya, ibu saya, adik-adik saya, abah sendiri, Om Resi, teman-teman saya dimanapun berada, ya sehat. Ya, khususnya untuk saya tidak kenal rumah sakit lagi, udah stop. Oh iya ya, ngomong-ngomong tentang rumah sakit, oh tadi udah pertanyaan ketiga itu udah ya semuanya. Rumah sakit belum. Oh bukan, maksudnya ada 3 apa cita-cita Dewi setelah itu. Harapan terbesar saya. Udah 3-tiganya ya. Barusan. Sudah. Ya. Yang abah tanyakan, Dewi ngomong-ngomong udah berapa kali masuk rumah sakit dengan kemarin? Kalau 10 ada. Ya. Itu dengan sakit apa, penyakit yang sama atau gimana? Yang ada yang satu leukosit, itu saya cerita, leukosit saya tinggi. HB itu bukan HB. Sel darah putih. Itu sama leukosit itu. Jadi kebanyakan darah putih daripada darah merah atau sebaliknya penyakit kelebihan sel darah putih. Oh sama dengan si Amu. Amu juga dulu pernah HB-nya sampai 4,2 di Bandung waktu ketika. Kalau HB itu setahu saya sel darah merah ya. Kebanyakan sel darah putih justru Dewi si Amu. Leukosit berarti. Iya. Oh. Terus ada batu ginjalnya, batu empedu. Oh, dia empedu. Baru ketahuan kemarin. Itu diangkatnya kapan nih, Wi? Aduh jangan sampai dioperasi, Bah. Karena saya November kemarin habis operasi miun. November tahun 2004. Iya, kemarin 2024. Baru belum setahun. Terus nggak datang di ulang tahun RBI Bandung. Dan itu posisi saya masih di Lampung, masih jadi petani. Saya datang lagi ke Serang ini tanggal 5 Januari kemarin. Iya. Apa juga sempat ini Dewi itu dari kelompok Hawa itu kan apa paling suka tuh kelompok Hawa itu yang apa idolakan lah kalau di Serang dari KPJ. Kenapa apa dekat dengan KPJ itu gitu? Di KPJ Serang itu ada Hawa pertama tuh. Terus dari Abah kenal Hawa walaupun nggak kenal dengan masing-masing anggotanya dulu, itu kenal dengan sosok Chris Poncol. Makanya dari sekarang Kalindi bahkan makanya dari sekarang tuh pernah kehilangan ini kemana nih Dewi ini pernah gitu ya sering. Kalau setahu saya untuk Karinding yang didirikan sama Muklis Poncol itu yang Balaraja ya, dulu kan di Bitung ya, daerah Bitung itu setahu saya ya KPJ kan dari bukan. KPJ. Bukan dari KPJ, cuman dia suka gabung di KPJ. Itu sekitar paling 2013 ya 2012 ya masih baru lah Bang ya, 2000 antara 2011 mungkin 11 kalau
Ini Dewi itu masih sakit nih teman-teman, Kang Indra. Dewi itu masih posisi sakit kemarin pulang dari rumah sakit RSUD itu hari Sabtu apa? kemarin. Sabtu kemarin. Sekarang hari Selasa langsung ke Abah Podcast. Ini bukan Selasa, Abah, ini Kamis. Oh Kamis sekarang ya? Iya. Oh sekarang Kamis. Sabtu kemarin. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari. 5 hari dari rumah sakit langsung Abah Podcast. Untung beliau Dewi mau diajak podcast. Mudah-mudahan juga akan menjadi sesuatu yang ya dengan podcast itu ada enggak capek atau Enggak sih, Bah. enggak Ya, nyantai. cuman ya kalau lemes-lemes wajar lah, karena masih masa pemulihan ya. Masih ini. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, sedikit lagi ada 6 lagi nih. Bagaimana Dewi melihat wajah kesenian di Banten hari ini, khususnya bagi seniman muda dan perempuan? Maksudnya senimannya yang di jalan atau bagaimana ini, Bah? Pasti di jalan. Tadi udah dikupas ya. Sudah, itu ya balik lagi kalau untuk hari ini, apalagi yang perempuan ya, saya sendiri yang ibaratnya dari jalan juga melihatnya udah gimana ya, nggak serap lah, karena mereka ya begitu berangkat dari kebutuhan sih susahnya, jadi saling sikut menyikut, kayaknya rasa persaudaraannya jauh beda sama Beda zaman dengan saya dulu. dulu. Wah, beda banget. Dulu satu rasa, apa kata Mas Anto tuh, Ya satu rasa satu jiwa. jiwa damai hati, kita bersaudara gitu kan. Dulu mah, sekarang itu rata-rata beda ya. Nah begitu ya Kang Indra ya. Satukan rasa, satukan jiwa, damai di hati, kita bersaudara. Nah, itu kata Presiden KPJ Indonesia Mas Anto Baret yang kita cintai. Semoga beliau sehat selalu ya teman-teman. Ini Wi, berikutnya nih. Menurut Dewi, apa yang paling kurang dari perhatian pemerintah terhadap para seniman di Banten? Di Bandung khususnya ya. Jadi kurang apa, paling kurang perhatiannya dari pemerintah. Ya itu. Jadi setahu saya dulu KPJ Serang khususnya pernah ngadain forum lah ya. Forum maksudnya untuk ke pemerintah segala. Jadi kurangnya itu untuk pemerintah harus digebrak dulu, harus diomong dulu. Jadi pengen kita sih ada kesadaran. Contohnya, ya kita janganlah ditangkep-tangkepin untuk pengamen yang bibis apa oleh Satpol PP. Tapi khusus kita ada pembinaan aja. Yuk, siapa yang mau kita latih dengan kursus apa? Nanti selesai kursus itu misalkan dapat sebulan sampai 3 bulan lamanya, kasih modal sesuai kursus dia. Dalam arti gini, contoh kursusnya jahit, biar dia jadi penjahit, jangan di jalan lagi. Sesudah selesai itu kasih modal mesin jahit, contoh. Ya, begitupun selainnya, kayak contoh dibekali dengan kursus montir motor misalkan. Ya, kasih. Walaupun bukan berupa bengkel tapi minimal kayak contoh entah itu obengnya, entah itu ya kayak gitulah, perkakasnya, modal seperti itulah. Jadi apa ya, jangan taunya cuma ditangkepin, dibina enggak gitu. Terus merasa dicuekin. Terus kalau untuk, maaf ya, seniman-seniman yang di jalan khususnya pengamen yang oknum-oknum dia suka mabuk tapi merasakan atau bagaimana, itu perlu yang namanya ditindak tegas. Bahwa saya sendiri yang pengamen, saya tidak setuju dengan itu. Contoh dia mengamen, hasil mengamennya dia buat entah itu beli obat-obatan atau minuman gitu. Dia mabuk terus meresahkan sesama teman-teman di jalannya, dia main gebuk-gebuk aja atau berantem atau sama penumpang rusuh atau bagaimana, itu oknum-oknum yang seperti itu yang mesti ditindak tegas malah gitu. Jadi bagi saya, harapan saya pemerintah bisa memilah mana yang memang benar-benar rusuh, mana yang tidak.
Dan kalau bisa dibina dalam hal yang tadi saya omongkan. Minimal jangan misalnya nangkap tapi nggak ada solusinya, mungkin gitu ya. Nanti dapat 3 bulan dikurung, dilepaskan ya ujungnya kan jadi pengamen lagi, begitu lagi. Jadi jangan jangan jadi kegiatan pemerintah hanya bisanya seperti itu. Tolonglah pemerintah. Karena setahu saya, maaf ya untuk pemerintah ya, setahu saya dana untuk anggaran anak jalanan itu sangatlah besar. Nah, tapi ya sering nggak nyampenya untuk sampai yang ke kalangan jalanan ya. Entah itu mentoknya sampai mana doang dana itu. Nah dana itu yang dari pemerintah pusat yang untuk anggaran anak jalanan yang besar itu yang untuk pembinaan maksud saya. Contoh yang tadi saya bilang, kamu pengen apa? Di sekolahin dijahit ya, biar bisa jahit, biar ini. Modalin mesin jahit setelah dia bisa. Nanti dari situ dia akan berpikir entah itu di rumahnya, di kontrakannya, dia yang penting punya alatnya sudah gitu. Kan gitu. Punya senjata lah minimal. Gitu. Kayak contoh petani ya senjatanya cangkul ya cangkul. Kan nggak mungkin juga kalau untuk khusus jadi petani kan. Sawahnya mau sawah siapa? Sawah itu mahal. Contoh yang kecil-kecil seperti itulah. Pangkas rambut. Modalin guntingnya. Alat cukurnya. Nah nanti dari situ kan dia bisa usaha di kontrakannya atau di rumahnya. Untuk gimana caranya ya bisa untuk cari makan dia supaya tidak di jalan lagi. Seperti itulah. Luar biasa ini pemaparan dari Dewi ini. Jadi membuka mata hati kita ya. Itu begitu tidak adilnya pemerintah seandainya hanya bisa memperlakukan seperti itu, ditangkap 3 bulan dikeluarin sementara solusinya itu nggak ketemu gitu. Dewi itu memberi pemaparan ini loh solusi sederhana. Oke, pemerintah ayo beri anak-anak, kalau memang sayang sama anak negeri ini, beri mereka fasilitas seperti yang otomatis kan mengurangi pengangguran. Nah, yang tadinya maaf ya, dia bukan dari seni tapi berhubung dia nganggur sekian lama, sedangkan hidup harus terus berjalan dalam arti makan segala macam, entah itu biaya kontrakannya atau listriknya, otomatis dia akhirnya terjun ngamen. Karena dia tidak berangkat dari kesenian yang notabene entah bisanya cuma tepuk tangan entah apa, karena dia stres dalam arti mungkin penghasilan dari ngamen itu tidak sesuai yang diharapkannya, jadilah dia agak stres, dia beli obat-obatan, beli minuman, dari situ rusuh, kan begitu kan, malah meresahkan gitu. Jadi orang yang awam melihatnya oh ngamen seperti ini. Nah, coba gimana caranya dari pemerintah setempat yang saya pernah tahu sendiri juga, dengar sendiri juga, memang anggaran untuk anak jalanan itu dari pusat ada, bahkan cenderung ya lumayan lah dananya ya. Itu seperti tadi lagi buka lah, dikursusin, datangkan orang yang memang bisa jadi guru jahit, guru montir, guru apa gitu. Dan sesudah dia mandiri, lihai bisa modalin alatnya, nggak usah modalin uang, alatnya cangkulnya istilahnya yang untuk bisa dia bekerja gitu. Biasa. Karena kalau untuk uang itu ukurannya, uang itu untuk nggak semua seniman jalanan juga pengamen khususnya yang sekarang ini dikursusin gitu, dikasih uang terus sama dia bener-bener bikin usaha bisa dipakai. Yang enggak malah mending alatnya sesudah dia bisa. Otomatis dari situ dia bisa untuk menghidupi keluarganya, menghidupi dia sendiri. Begitupun saya. Semoga nyampe ya ke Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, dan reng-rengannya ya. Jujur Mas, kalau untuk saya pribadi, saya pengen kalau memang ocehan saya ini bisa didengar sama yang bersangkutan, itu entah itu pemerintah daerah, entah itu Bapak Wali Kota, entah itu donatur, siapapun itu, saya ingin banget kursus jahit. Saya bisa pengen jahit, jujur, keinginan terbesar saya, supaya saya dengan usia saya yang sudah sepuh ini bisa benar-benar ninggalin dunia
jalanan ya, bukan bermusik mah ya itu udah bagian Udah dari jiwa ya. Iya, saya pengen jahit, ya itu tadi yang saya bilang, ya sesudah saya bisa, ya semoga bisa dikasih alat cangkulnya gitu, ya mesin jahit itu. Mudah-mudahan ada para dermawan, donatur, apapun, siapapun mendengar curhatan dari Dewi. Amin. Sederhana mintanya, cuma tolong saya kursuskan apa menjahit dan beri saya alat jahitnya, insya Allah supaya saya bisa tetap dari jahit itu gimana caranya saya bisa menghidupi kebutuhan saya berikut anak-anak saya. Semoga ini ada yang mendengar. Amin. Nah kalau untuk suami saya sendiri, beliau juga saat ini masih menganggur. Dia pengen bisa las, Pak. Oh, las ya. Mesin las itu juga kan tidak mahal ya. Ya supaya sampai dia sudah pinter ngelas. Ya, modal mesin las saja ada yang 500.000 setahu saya. Iya. Ya itulah cangkulnya itu terus diadakan gitu loh, seperti ya, dari sesudah bisa kursus alatnya diadakan otomatis kan bisa bekerja. Jadi tolong dana yang khusus anak-anak jalanan itu tolong jangan hanya pihak-pihak dewan aja yang menikmati, tapi harus nyampe dengan cara seperti itu. Jangan dikasih uang. Jangan dikasih uang. Namanya memanjakan kita sebagai anak-anak jalan. Uang itu memanjakan. Kalau cuma dikasih cuma-cuma tanpa bekerja ya, itu saya nggak setuju. Ya. Bagaimanapun saya nggak setuju. Sepakat Abah juga seperti demikian. Ya. Luar biasa ini masukan dari karena bagi saya mengajarkan anak-anak saya juga, kamu pengen uang ya kamu bekerja, kamu berusaha gitu. Dengan jalan ya itu tadi, kalau untuk saya anak jalanan, suami saya juga pengamen, ya gimana caranya bisa cari duit dari maksudnya hal lain selain mengamen gitu. Karena udah gimana ya untuk mengamen dah udah enggak ini lagi ya, Pak, tenaga ya. Iya, sudah ini juga lah Pak, sudah jenuh, sudah segala macam. Cukup lah ya. Saya pengen menjahit, suami saya pengen lasanya itu. Oke. Semoga ada banyak yang mendengar ya. Amin. Akan apa share ke pejabat-pejabat, obrolan kita ini akan awal share ke pejabat-pejabat yang ada di Serang, teman-teman. Mau pejabat, mau donatur, mau instansi terkait apapun itu, tolonglah mudah-mudahan bisa untuk di-realkan, jangan hanya wacana, jangan hanya omongan saya terus jadi wacana, habis itu wacana selesai. Dibikin di-realkan gitu, maksudnya supaya jangan dikasih uang. Tapi gimana caranya? Yuk, siapa yang mau kursus jahit? Misalkan ada 10 orang, ada 20 orang yang berminat benar-benar mau merubah kehidupannya dari cari duit dia menghidupi keluarga dari mengamen, gimana caranya supaya bisa ya itu hal lain yang tidak berhubungan di jalan lagi. Oke. Jadi mengurangi angka kejahatan juga ya buat saya. Oke, kita ini dulu pertanyaan barusan udah dijawab dengan lengkap, simpel dan padat, daging semua ini ya. Wah, bisa apa? Jawaban dari Dewi. Ini ada pertanyaan berikutnya, Wi. Ya. Taman budaya adalah salah satu ruang yang semestinya bisa jadi wadah seniman. Tapi bagaimana realitasnya yang Dewi rasakan? Taman budaya. Nol. Itu wacana doang buat saya. Pemerintah memang mensosialisasikan taman budaya sampai mungkin menggelontorkan dana untuk bikin taman budaya tersebut. Begitupun sampai akhirnya dari taman budaya lingkup lagi jadi taman bacaan, entah itu sekolah jalanan, tapi ujungnya nggak berjalan, banyaknya nggak berjalan buat saya. Yang Abah rasakan mungkin seperti itu juga sebagai seorang seniman. Jadi buat saya nggak berjalan ya. Ya memang di kita
belum punya taman budaya. Belum Banten ada ya? itu, Banten itu memang belum punya taman budaya. Abah itu dari dulu teriak-teriak dengan Mas Ibnu ya, termasuk Dewi Desi, bahwa kita itu butuh ruang seperti taman budaya. Cuman di Indonesia itu kayaknya provinsi yang paling kaya dengan pabrik-pabriknya itu namanya Banten, Provinsi Banten, tapi paling miskin sarana berkesenian itu Banten, wi. Jadi kita itu sebetulnya nggak punya taman budaya. Makanya Abah sampai sekarang juga sedang memperjuangkan. Tapi kalau saya setujunya begini, Pak. Ya, kalau pakai keinginan saya, taman budaya bisa dicampur dengan yang orang tadi seniman yang mau khusus, nggak hanya pengamen ya. Abah Ocim pun seniman, Pak Resi seniman. Seniman itu berbagai kalangan ya, dari pengamen sampai ke sastrawan, budayawan gitu kan. Yang ngelukis itu pun sama aja kan. Ya maksud saya, ya di ada taman budaya itu di situ letak khususnya. Iya. Jadi di taman budaya selain berkesenian, selain menari, tari, baca puisi dan lain-lain, teater, tapi di sana juga ada fasilitas untuk mengembangkan daya anak-anak jalanan seperti yang barusan Dewi ungkapkan. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan baru. Iya. Supaya ya balik lagi, karena seniman jalanan sekarang contoh, maksudnya dikurung pengamen ya. Itu untuk yang sekarang kan banyak angka kriminalitas tinggi malah ya, bukannya berkesenian lagi. Ya itu ya gimana caranya supaya ditekan sampai yang habis pun nggak mungkin ya, tapi misalkan dari 10% gimana caranya bisa jadi 4%. Iya, iya. Lupa. Ya baik. Ini pertanyaan terakhir nih buat Dewi ya. Nanti juga ada penutupan, ada pertanyaan yang belum Abah ungkapkan dari Abah pribadi. Ini dari Kangga penutup. Jika diberi kesempatan berbicara langsung kepada pemimpin daerah, apa yang pertama kali ingin Dewi sampaikan terkait kesenian di Banten? Baik, untuk itu, wah saya pengen banget itu malah ya. Langsung berbicara kan berarti langsung ketemu, langsung nego bahasanya ya. Ya itu tadi, disosialisasikan, direalkan taman budaya, tapi di taman budaya itu ada tempat khusus untuk seniman yang bukan hanya pengamen doang, berbagai kalangan seniman yang benar-benar pengen. Seniman juga kan kebanyakan nganggur, itu maksud saya. Gimana caranya supaya bisa punya penghasilan, entah itu dari kursus montir bisa jadi kerja di bengkel, atau buka kecil-kecilan di rumah, menjahit pun seperti itu, bisa kerja di orang, bisa jahit di rumah, salon pun seperti itu, masak, bikin kue, kursus bikin kue pun begitu, kan bisa penghasilan juga, maksud saya itu loh. Terus saya ingin diadakan yaitu tempat untuk berbagai kalangan seniman, ya bisa dikatakan judulnya Taman Budaya. Iya. Taman Budaya Banten, yang di situ campur aduk, ada kursusnya yang tadi saya bilang, anggaplah sekolah ya, ada berkeseniannya, macam-macam. Ada nanti kita bisa bikin mading buat yang suka fotografer, tempat yang bisa buat yang suka ngelukis, bisa buat majang lukisannya. Gimana caranya setiap Sabtu atau Minggu kita bikin ini mungkin, nanti kita bisa iniin untuk pengunjung, gimana caranya bisa berkunjung dengan, maaf ini untuk kedepannya, untuk ngerawat taman tersebut atau bayar listrik dan lain-lain dari karcis tersebut. Nanti kita bikin senyentrik mungkin supaya ada dari kalangan masyarakat yang ingin berkunjung, tapi dengan misalkan 5.000 karcisnya dari satu karang. Contohnya itu nanti dananya kan bisa dikelola sama pengelola taman budaya tersebut. Memastikan pasti ada satu tim ya, dari ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, segala macam gitu ya. Bisa untuk bayar listrik, pemeliharaan tempat, ledeng segala macam.
Menarik sekali ya. Nanti gimana caranya ada mading untuk fotografer, foto-foto, untuk yang suka nulis, untuk lukisan-lukisan. Nah, kita bikin gimana caranya pengunjung mau berkunjung dengan biaya misalkan kecilnya 5.000 perak. Buat zaman sekarang kan 5.000 tuh dapat apa sih Pak kalau mau dibelanjain juga? 5.000 perak aja dari satu. Bala-bala 3. Nah, contohnya seperti itu. Nanti ada yang dagang, dalam arti yang dagang dari kalangan kita juga ya, entah itu gorengan, tapi hasilnya maaf ada untuk fee ke tempat tersebut. Contoh misalkan abah dagang ya tadi gorengan, misalkan lah untuk tempatnya tersebut dari kebersihan sampai pokoknya di tempat tersebut, lapak tersebut ya sehari 10.000 misalkan dipatokin. Terserah kamu mau dagang ibaratnya apapun sehari 10.000 kan itu untuk buat nambah uang kas, ya itu uang kas itu untuk bayar listrik, air, biaya perawatan aja. Biaya perawatan itu maksud saya. Nah itulah ya teman-teman, pemerintah kalau bisa ya dengerin lah ya. Dengerin terus ketemu sama kita pengen lah berkeluh kesah, tapi semoga keluh kesah kita ini bisa dijadikan kenyataan ya, tindakan nyata untuk supaya gimana caranya mengurangi angka pengangguran dari yang ngamen bisa jadi berniaga, contoh menjahit, contoh berniaga, contoh bekerja di bengkel. Ya itu semua butuh keahlian itu khususin gratis. Nah itu luar biasa ini ya. Obrolan kita itu sebetulnya bisa 4 hari 3 hari itu nggak cukup nih ngobrol dengan Dewi. 1 bulan kayaknya. 1 bulan tuh. Baru tapi kan capek kalau 1 bulan ngomong pemerintahnya cuek aja. Iya. Jadi pemerintahnya jangan tutup mata, tutup telinga, buka pantat ya, tapi didengerin. Maaf, pemerintah tersebut, instansi terkait entah itu Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Lurah, Bapak RT RW, anggota DPR, MPR, semua itu kan yang milih rakyat. Rakyat itu banyaknya dari seniman, bahkan itu ya pengamen jalanan, seniman lukis, seniman fotografer, budaya, apapun itu sastrakan. Ya kan seniman juga yang otomatis punya KTP terdaftar ikut milih itu. Jadi gimana caranya Anda balik gitu untuk kita mengurangi angka pengangguran, untuk kita menghidupi anak-anak kita juga, itu maksud saya dengan cara nggak ngamen lagi gitu. Itu mohon maaf, mohon apa sih keinginan terbesar saya gitu supaya bisa realisasi. Amin. Nah itu ya teman-teman Bestari, saudara-saudara semua, Kang Indra. Semoga pemerintah juga mendengar keluhan Dewi dari kami sebagai mantan penyanyi jalanan, pengamen jalanan. Bahkan sampai sekarang saya masih ngamen loh. Oh masih ngamen gitu. Kalau kepepet ya, karena ya itu tadi menghidupi anak, bayar rumah, ya yang nyata depan mata untuk makan, listrik, air gitu. Yang nyata itu, yang memang mau nggak mau memang itu harus gitu. Itu maksud saya. Baik, dari tadi obrolan mungkin lebih dari 1 jam, Abah akan menutupi obrolan ini dengan tadi pertama kali Abah datang, Dewi menceritakan tentang prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh kelompok Hawa. Nah sekarang Abah mau nanya tentang itu, akan menggali apa aja prestasi kelompok Hawa ini. Jadi kelompok Hawa ini pernah masuk TV One, Trans TV, dan piala itu ada 40, wah macam-macam lah, banyak penghargaannya. Nah tolong Dewi diceritakan, kami sebagai warga Serang ingin tahu sepak terjangnya kelompok Hawa itu dari tadi awal udah apa aja yang pernah diraih prestasinya, model piala atau apa misalnya. Dari awal misalnya pertama ikut lomba ini di kota Solo atau lomba ini juara kesana, coba masih hafal nggak?
Masih sih, kegiatannya masih apa. Berangkat pertama kali terbentuk kelompok Hawa itu, grup Hawa itu, Festival Wali Kota Cilegon. Pertama kali Cilegon Kang Indra. Pertama kali ada Wali Kota Cilegon. Malah tahun 99 atau 2000 lah. Terbentuknya Cilegon, maksudnya wali kota itu. Nanti ya. Pulang dulu ya saya. Adil pulang dulu ya. Mbaknya lagi bobok. Ya. Nah, jadi itu pertama kali Tahun 99 ya. antara 99 2000. Saya antara itulah tahun itu. Saya lupa. Saya, Bunda Leni, Yati, sama Mbak Sri waktu itu pertama Cimone. Adiana, yuk kita iseng yuk bikin grup gitu. Ada festival pertama kali itu, belum terbentuk Hawa. Gini, nama grupnya apa gitu kan, bingung-bingung. Nah, masih Sraden itu almarhum ngomong, udah kamu kan perempuan semua, main alat juga, Hawa aja udah gitu. Oh, dari Tadinya mau Sri Kandi. Oh, tadi mau Sri itu atas ide dari almarhum. Terus Leni, Bunda Leni juga, ya sih Hawa kayaknya bagus, ya lebih simpel lah daripada Sri Kandi kayak pejuang itu. Saya masih ingat, terbentuk lah. Pertama kali kita bawain lagu Dewa Cinta itu. Oh iya, yang kemarin di Saung Jadinya itu ciptanya almarhum Mas Ardo juga, almarhum juga udah. Akhirnya ya di situ kayaknya saya lupa deh, tapi dapat juara. Waktu itu bintang tamunya Devio. Dari situlah berlanjut grup Hawa. Terus segala festival kita jajakin sampai ke Gresik, ke Boyolali segala. Nah pialanya itu, wah udah kemana tahu, pokoknya ada yang di Mbak Diana, ada yang di saya, sekarang di Solo ya. Ya, ada yang di Bunda Leni, ada yang di Tante Lisa. Kebanyakan di Sanggar KPJ Serang itu, cuma sanggarnya kan udah tutup ya, itu balik lagi pemerintahnya ya mungkin tidak jalan ya, dari pemerintahnya juga mungkin nggak ini, terus akhirnya karena nggak ada dana, penggiat yang di KPJ Serang jadi males, sepertinya tutup, udah pialanya entah kemana. Yang di saya sih ada sekitar 3 ya piala. Itu kalau di tim itu ada berapa piala? 40 mah ada ya. 40, coba 40. Itu nggak semua festival kita ikut loh. Kita sempat vakum lama Hawa itu. Dari sekitar 2005 Pak 6 ya. Nongol lagi kita 2010 pas Semen Gresik. Festival Semen Gresik se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat waktu itu lokasinya di Jakarta, terus di Serang. Pas di Serang itu kita dapat juara 3. Masuk grand final. Waktu itu di Gedung Arsip Jakarta, grand finalnya sempat dikarantina 1 minggu yang masuk grand final itu di hotel. Waktu itu jurinya itu tadinya mau Sawung Jabo, nggak jadi Mas Sawung Jabo, terus Mas Jadu Arianto yang almarhum ya udah, Mas Gondrong sama Mas Gondrong Gunarto sama Mas siapa gitu lupa satunya jurinya itu. Nah itu kita dapat juara favorit karena wow, 1 Jawa Barat dari Cirebon, Bandung, mana aja itu. Juara ke-1 favorit. Iya. Juara favorit ya? Ya, juara favorit waktu di grand finalnya. Mengharumkan nama itu, Serang itu bintang tamunya Mike Mohede yang almarhum juga sudah. Yang itu ya. Ya. Nah dari situ akhirnya kita dapat kehormatan pas ulang tahun Semen Gresik di Gresik sana Jawa Timur, yang juara-juara itu termasuk grup Hawa, berangkatlah ke sana. Satu panggung sama band Gigi. Ya kita dari Serang. Itu cerita pernah tadi Dewi cerita ke Abah pernah tampil di Trans TV. Iya. Gimana ceritanya? Di Trans TV itu mah acaranya waktu itu kita pertama kali ikut dulu audisi ya. Sampai audisi yang keberapa kita masuk, terus yang kedua acara Menggapai Mimpi. Oh iya, dulu ada acara Menggapai Mimpi ya di Trans TV. Cuma waktu Menggapai Mimpi itu pas saya tidak ikut, saya buka laundry, saya nggak ikut. Itu
Terus kalau yang di Guru Soekarno itu kita pernah dapat satu set alat akustik itu acara yang di Tugu Proklamasi itu. Di mana itu? Tugu Proklamasi Jakarta, di daerah Salemba, belakang Salemba. Itu apa? Kita Hawa dapat juara 3 sama favorit. Dapat juara di Jakarta. Itu terus pernah diundang di malam proklamasi sama guru, bahkan amplopnya stempel Garuda, kurirnya khusus datang ke Patung Serang untuk grup Hawa gitu. Jadi undang sono, kita jadi ngibur artis-artis malah. Siapa aja? Dari Mas Guru, Tante Sukmawati, Tante Nurul Arifin, Best Jam, siapa lagi ya, berapa artis itu. Dan kita yang ngibur malah. Kebalik. Luar biasa. Terus kalau yang TV One gimana? Itu mah waktu itu cuman ini, apa sih, siaran apa sih istilahnya, ya kayak ada seniman, pengamen jalanan perempuan semua nih bikin grup gitu, cuman itu aja. Nah kalau yang dari Guru itu sampai ke yang punya Yayasan Santa Lucia, Ibu Lucia kalau masih sehat, selamat sore. Itu kita diundang berapa kali, sudah mahasiswanya dia pun kita yang ini, fotonya masih ada di lain. Itu kampus apa namanya? Kampus ya, pokoknya Yayasan Santa Lucia. Santa Lucia Di Jakarta ya. Semoga Ibu masih mendengar, sehat selalu katanya Dewi. Salam. Terakhir kita ikut balap nyanyi itu, saya nyebutnya balap nyanyi ya, lucu-lucuan. Kenapa bisa disebut balap nyanyi? Kan kalau balap itu rata-rata balap lari, balap. Ya enggak, pengen saya aja festival maksudnya. Balap nyanyi. Biar orang suka ketawa kalau dengar. Kalau orang suka ketawa itu kan katanya susah tua. Bukan awet muda tapi susah tua. Jadi di Boyolali waktu itu ngewakilin Tahun berapa itu? Boyolali baru kemarinan 2024 23 enggak 2020. Oh 2020. Jadi kelompok Hawa itu bukannya kelompok jago kandang. Mereka itu ke Solo, ke Gresik, Boyolali, Jakarta, apalagi kemana-mana luar kota itu hampir mereka pernah singgahi. Jadi jangan pernah sampai ke MPR, festival MPR, bahkan bajunya masih ada. Tuh di MPR main, tuh coba di gedung MPR main. Tidurnya pun di ruang rapat orang MPR. Tuh coba bayangin, pernah bisa nggak kita coba? Nih bajunya ntar saya ambil dulu. Kaosnya. Abah juga belum semua itu. Kementerian Lingkungan itu belum masuknya ya? belum Pak. Tuh luar biasa yang apa yang pernah diraih sama kelompok Hawa Serang itu luar biasa. Banyak dari kita itu nggak bisa seperti mereka perjalanan. Nah ini waktu piala juara 2 di JCC Senayan, kelompok Hawa ini juara 2 festival lingkungan hidup. Bagus gini juara. Nah ini salah satu piala yang di saya. Nih juara. Yang lainnya entah kemana pialanya. Sama ini yang di MPR, sosialisasi 4 pilar di gedung MPR, dapat seragam ini kita dari sana. MPR nih, MPR bos, jangan sembarangan. Bajunya masih saya simpan. Walaupun ini udah bolong-bolong, saking sudah lamanya ya, tahun berapa ya ini? Berapa ini? Saya lupa, Mbak. Lomba karya musik ini tahun 2000-an enggak? Enggak, kurang lagi, Mbak. Pilar coba. Mungkin 18. 2000 kan? 2000-an. 2018 kayaknya, udah lama banget kok. Kaosnya masih saya simpan ini, MPR. Luar biasa nih teman-teman. Ini ada lambangnya kan? Makanya Abah masih ini ketua MPR almarhum Taufik, siapa suaminya Ibu Megawati ya? Itu. Ketuanya pas itu. Ini jangan dikasihkan. Oh enggak, ini termasuk baju sejarah. Sejarah. Pernah menoreh Dewi tidur di ruang rapat MPR.
MPR, bayangin coba ada nggak seniman Kelompok Indonesia Hawa, sendiri? grup Kelompok Hawa. Serang nih, jangan Karena sembarangan. kita masuk final, nah kita kan mau pulangnya kejauhan ya. Akhirnya sama pihak panitia, security-nya udah tidur di pakai ruangan AC, karpetnya empuk banget ya kasus spring bed. Sendiri anggota MPR. Nah, ini waktu di JCC, Festival Lingkungan Hidup, videonya masih ada. Ini tahun masih 2019. Oh, 2019 bagus nih kemasannya itu, jarang-jarang. Festival Lingkungan juara 2 kita dapat. Luar biasa. Itu dari Bandung segala loh pesertanya. Tuh, berat-berat Bandung itu kan wah luar biasa, ini Serang itu benar-benar kelompok Hawa banget. Makanya pemerintah sebenarnya kalau untuk contoh festival sendiri ya, festival ini ya, nama Serang sebenarnya udah sering ke bawah sama grup kita. Ya grup Hawa Serang. Grup Hawa Serang Banten ya Serang. Ya mudah-mudahan dari instansi terkait bisa merealkan keinginan saya, keinginan kami untuk ada taman budaya, di situ ada buat kursusnya supaya maaf ya seperti saya yang masih suka mengamen di lesehan bisa ya punya keahlian, akhirnya saya buka usaha lain untuk menghidupi anak-anak saya juga. Contoh menjahit. Suami saya pengen bisa ngelas, mungkin Abah selain budayawan pengen bisa montir misalkan atau pangkas rambut. Abah mah sebetulnya bukan seniman, Abah itu mantan supir truk yang sedang nyamar jadi seniman. Jadi Abah itu bukan seniman sebetulnya, supir aslinya mah, supir angkot waktu Iya, di dan Bandung. dulunya kan supir Abah setahu saya. Supir Abah. Itu loh ya, yang mau ke Citra mau kemana itu yang elop itu kan, yang di dekat Pakupatan. Abah itu di Kemang tuh ini. Oh Kemang. Jadi Cilegon, Serang, hotel Kartika Chandra di Jakarta. Iya. Ya demikian ya. Ada lagi yang unek-unek, Wi, silakan Wi. Apa prestasi yang pernah diraih, bisa ada yang lupa diungkapkan aja Wi. Ya prestasinya ya itu tadi saya ungkapkan sih, cuman ada lagi yang lupa misalnya. Intinya gini, instansi terkait yang ada di Serang khususnya itu kami sudah sering dari seniman jalanan, grup Hawa khususnya sering bawa harum nama Serang. Bukan sekali dua kali, bayangkan dari tahun 99 atau 2000 ya sampai detik itu. Terakhir itu kita ya di Boyolali nyabet juga ya, itu pialanya kita kasih di kodim yang jadi kita ngewakilin kodim situ. Nah kenapa kita bisa dapat juara 2, karena pas lihat KTP kan cuman Diana doang yang KTP sana, KTP kita semua bukan, jadi kan ketahuan di situ kan, itu dikhususkan yang buat tapi kita nyabet juara 2. Bahkan seragamnya, seragam tentaranya masih dikasih tuh, masih ada, saya sih bilang itu ya, mereka tahu kita dari Serang gitu. Serang lagi dibawa kan. Jadi tolong ya untuk pemerintah di Serang nih, khususnya wali kota, gubernur kemarin setelah mengadakan kongres budaya, tolong dilirik nih, komunitas KPJ Serang itu banyak membawa nama baik Serang, membawa nama baik Banten. Jangan hanya yang diundang itu komunitas yang asal deket ke pemerintahan. Tapi itu dong, belajar adil dong kalian itu kalau mau jadi pemimpin. Ini lihat banyak nih prestasinya untuk mengharumkan nama Banten, tapi kalian tidak mengundang kemarin di acara kongres budaya. Iya, harusnya kalian solider kalau menjadi pemimpin itu, jangan tutup mata tutup telinga buka pantat, belajar mendengar ya. Intinya grup Hawa berangkat dari pengamen yang ada di kota Serang, di Serang khususnya. Bahkan kita kemana-mana festival dimanapun sampai di MPR ini ya nama MPR Serang yang kita angkat. Almarhum Taufik, Bapak Taufik Kemas waktu itu ketua MPR. Kalau mau diselidikin ada kok data-data kita di Bapak Guru Soekarno Putra pun ya Serang nih gitu. Bapak Rano Karno, Tante Paramita Rusadi itu sampai apal sama kita sebenarnya. Maksudnya tahu lah zaman waktu itu Pak
Bapak Rano Karno masih menjabat jadi wakil gubernur. PLT. Wakil gubernur wakil Bu Atik. Jadi dia tahu kita 2 kali tampil di acara pendopo bupati. Kok bupati bener ya, gubernur. Pendopo lama ya. Waktu itu ya grup Hawa. Karena yang berangkat ya mungkin di tempat lain sekarang adalah grup perempuan. Untuk zaman kita itu cuman kita doang, ya bener-bener perempuan dari Serang semua. Jadi jangan pandang sebelah mata ya untuk pekerja seni di Serang itu. Jangan hanya Bahkan yang masih istilahnya ngamen ya, selain saya Tante Lisa masih. Walaupun ngamen pakai mic kan juga ngamen. Iya sekarang. Ya bagaimana caranya kita mohon ya supaya ya seletingan saya, Abah atau mungkin yang adik-adik kita sekarang yang pengen merubah nasib cari uangnya yang tidak mengamen lagi, ya itu tadilah bikin sekolah dan taman budaya lah. Entah terserah pemerintah setempat mau menempatkannya di mana di Serangnya gitu. Ya maksudnya letaknya gitu. Yang penting mah judulnya di situ campur aduk dari taman budaya, ada untuk yang suka nulis bisa ada madingnya, begitu pun fotografer, pelukis, kita yang mau kursus gitu. Yang mau ngajarin, bahkan kita bisa ngajarin les privat, yang bisa gitar ngajarin dengan biaya yang contoh misalkan cuman dipungutnya sekali ketemu seridonya entah 10.000 entah berapa, masuknya kan kemana, ke uang, bisa ke uang rokok kalau untuk itu. Tapi kalau untuk yang tadi saya bilang untuk bisa perawatan dan sebagainya, yaitu gimana caranya kita nanti seniman-seniman yang sudah dibikin wadah sama pemerintah tadi bisa berpikir gimana caranya menarik pengunjung biar mau datang, satu tiket 5.000 bisa untuk perawatan listrik dan sebagainya. Jadi pihak pemerintah jangan belum apa-apa udah pesimis, nanti dibikinin taman budaya katanya tidak bisa bergerak, itu kan pesimis. Kita coba dulu, banyak teman-teman kita yang membutuhkan ruang. Bahkan saya sendiri siap membantu Kang Indra, Abah Ocim, misalkan pemerintah terkait mau mewadahi yang seperti saya tadi jabarkan ya, saya mau ikut dalam arti ya gimana caranya, contoh narik pengunjung supaya hidup gitu. Jadi pas kursusnya saya pun pasti mau ikut kursus jahit karena saya pengen merubah nasib saya biar nggak ngamen lagi. Nah, didengerin ya Pak pemerintah, jangan belum apa-apa udah pesimis. Nanti kalau kami buatin taman budaya, ada kemarin kata-kata dari pejabat itu nanti tidak kondusif, nanti kosong. Jangan dulu begitu. Dan satu hal, kalau nanti pas ada festival lagi, kita dari grup Hawa khususnya siap bawa nama Serang lagi, karena dari dulu memang kita bawanya nama Serang. Karena kita tinggal di Serang. Iya, karena kita warga Serang. Bapak-bapak yang mulia. Siap. Ini ada festival di Jakarta, saya dapat selebarannya. Cuman kan ya balik lagi tadi, contoh nih, ada salah satu rekan kita dia memang berdomisili sekarang di daerah Boyolali ya, karena belajar berumah tangga ya. Untuk transport minimal untuk pulang pergi aja naik bisnya, ya dia kan nggak ada uang, namanya ibu rumah tangga dan suaminya supir gitu kan, Diana. Jadi ya otomatis kita nggak bisa ngumpul, nggak bisa gerak. Iya. Contohnya seperti itu. Tapi kalau kita misalkan nanti ada sudah berjalan taman budaya dan kursus yang tadi kita harapkan dan inginkan, otomatis kita sudah bisa menata pendapatan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan pas ada festival kita siap bawa nama Serang lagi. Dan selama ini memang kita dari berapa puluh piala itu nama Serang yang kita bawa. Serang nggak ada lagi. Garut, sampai ke Gresik Jawa Timur ya nama Serang. Ke Guru Soekarno Putra nama Serang. Ke MPR nama Serang. Ke JCC ini yang ada pialanya nama Serang. Ada 40 lebih ya piagam-piagam dari jadi kita
ya bukan berkorban ya, dalam arti bisa dikatakan kita sudah bisa bawa sedikit banyaknya di beberapa festival itu udah bawa nama Seram lah gitu. Dan ya alhamdulillahnya, puji Tuhannya, entah itu 1, 2, 3 atau favorit, kita pasti dapat. Nah, coba Pasti dapat. luar biasa. Karena apa? Nama Serang yang kita pakai. Ya. Serang itu berarti kan ya Nggak sembarangan sebuah- ya. sebuah ibu kota provinsi Banten, dulunya kota Serang. Ya. Sekarang jadi provinsi Bagus. ya. Gitu. Mudah-mudahan dengan podcast ini saya ingin, apalagi Serang sekarang sudah menjadi ibu kota provinsi Banten, semoga bisalah untuk seniman jalanan juga pengamen jalanan ya tergabung jadi satu, bisa ada wadah yang kita inginkan tadi lah. Termaksud kursusnya Pak, tolong banget supaya kita bisa merubah cara cari uang kita gitu. Bisa. Dari mengamen kita bisa dari sekarang ngejahit gitu. Ya, mungkin banyak lagi sebetulnya permintaan, bukan permintaan, harapan kami khususnya Dewi dan kelompok Hawa dan teman-teman KPJ untuk mengembangkan sini. Cuman karena waktu dan keterbatasan, mungkin nanti kita akan, insya Allah kita ngadain sesi wawancara Dewi khusus apa tentang apa. Demikian ya teman-teman Bestari, terima kasih Dewi sudah panjang lebar dengan konkret, dengan teliti, dengan wah luar biasa aja pemaparan yang Dewi sampaikan barusan. Mudah-mudahan semuanya didengar oleh pihak-pihak yang berkuasa, dan tolong perhatikan kami seniman-seniman ala kaum proletar ya, jangan dilihat seniman-seniman yang dekat dengan kekuasaan baru kalian dan naik, kalau sementara kami itu di nomor 100 sekian kan. Terima kasih untuk semuanya. Bestari Voice bersama Anda semua dan bersama Dewi sore ini. Terima kasih Dewi. Ya, Semoga sehat selalu. Amin. Dan wawancara ini menjadi sebuah hikmah, bisa dipetik, baik buruknya bisa dibuang, tapi kebanyakannya insya Allah daging semua ini dari obrolan Abah dengan Dewi. Dan Terima kasih, semoga Dewi. tadi Bah ya, mudah-mudahan instansi terkait baik itu pemerintah atau donatur atau apapun itu bisa segera merealisasikan keinginan teman-teman saya dan saya pribadi. Amin. Supaya tadi yang saya jabarkan Amin. bisa ada kursus atau taman budaya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Wi. Ini sami-sami apa? Pialanya belum tak bawain sih.